Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, siapa yang tak kenal tutut alias keong sawah ini? Hewan bercangkang ini terkenal sebagai makanan yang lezat dan banyak digandrungi oleh pecinta kuliner. Biasanya tutut dimasak dengan bumbu kuning yang gurih hingga kuah pedas yang menggoyang lidah penggemarnya. Biasa direbus dan berkuah sedikit, memakan tutut bisa menjadi seni yang lumayan susah-susah gampang loh sahabat. Untuk mendapatkan daging di balik cangkang mungilnya, kita harus terampil menyedot bagian dalam dagingnya. Mereka yang punya jam terbang tinggi, dengan sekali seruput, biasanya akan langsung mendapatkan dagingnya yang gurih. Selain menyehatkan, hewan kecil ini juga menjadi penopang ekonomi bagi pencari tutut. Salah satunya adalah Ibu Erni. Hampir setiap hari setelah musim panen, Erni bersama 3 orang anaknya pergi ke sawah untuk mencari tutut. Di antara padi-padi yang sudah terpotong, keluarga ini berjibaku melewati lumpur sawah demi mencari rezeki. Tutut biasa hidup di area persawahan dan banyak ditemukan di dataran rendah Indonesia sampai Asia Tenggara. Dari alam inilah, Erni bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Sesuai firman Allah, "Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?" Quran Surat Yasin ayat 34 dan 35. Berkotor-kotor adalah hal yang biasa untuk Erni dan anak-anaknya. Dengan lincah, tangan mereka mengambil tutut satu persatu di sisa genangan air sawah. Jika beruntung, Erni bisa mendapatkan 1-2 kilo tutut dalam satu petak sawah. Ngalah tutut 20 bungkus gitu, kanggo murang kali we Mam. Alhamdulillah, hari ini tutut yang terkumpul cukup banyak. Erni bersama anak-anaknya segera bergegas pulang untuk mengolah keong sawah ini menjadi makanan yang nikmat. Tidak ada cara yang rumit untuk mengolah tutut. Bumbunya hanya bawang merah dan putih, kunyit, serta garam. Intan, anak Erni yang telah menginjak sekolah menengah atas, membantu Erni menghaluskan bumbu. Tak ada gelagat yang canggung dari remaja 16 tahun ini ketika mengulek bumbu. Sejak kecil, Intan memang sangat terbiasa membantu ibunya. Sementara itu, Erni mulai memotong ujung tutut yang sudah direbus agar nanti bisa dimakan dengan cara menghisap cangkangnya. Tutut atau keong sawah sendiri termasuk hewan air dan tidak hidup di dua alam. Oleh karena itu, tutut halal untuk dikonsumsi. Meski tutut bisa hidup beberapa saat di darat, tapi keong sawah ini bukan jenis barmaiyun atau hewan yang hidup di darat dan air. Selain itu, tutut juga tidak mengandung unsur istighzar atau hal yang dianggap menjijikkan. Di kalangan ulama mazhab Syafi'i yang terkenal lebih ketat, mengkonsumsi keong sawah atau tutut dianggap halal. Setelah siap, bumbu terlebih dahulu ditumis hingga harum. Di dapur yang berukuran 1x1,5 meter inilah, Erni setiap hari berkutat dengan asap tungku. Tutut lalu dimasukkan ke dalam wajan dan ditambahkan air santan, penyedap, garam, daun bawang, serta gula merah. Tak butuh waktu lama, tutut bumbu kuning siap mereka bungkus untuk dijual. Nyaris sendirian mengurus 3 orang anaknya sudah dilakukan Erni sejak belasan tahun yang lalu. Sang suami pergi merantau ke pinggiran Jakarta untuk berjualan siomay. Hanya sekali dalam 4 bulan suaminya pulang. Memang sang suami masih mengirimkan uang kepada Erni, tapi jumlahnya pun tidak seberapa. Hanya 140.000 sampai 200.000 rupiah per bulan. Tentu tidak cukup untuk biaya hidup 4 orang. Aya 2 sasih gitu, masih hana teh.
kadang-kadang namut gitulah ka warung oge miteu cekap mah kanggo mam. Hidup di kampung kecil Tenjo Waringin, Tasikmalaya, rute Erni berjualan hanya terbatas di desanya saja. Bersama Sandi dan Diki, dia menawarkan tutut ke tetangga dekatnya. Maklum, dia hanya mampu berjualan dengan berjalan kaki. Satu plastik tutut ia jual seharga Rp2.000. Dalam satu hari, Erni bisa mendapatkan untung Rp15 sampai Rp20.000. Jumlah yang kecil namun sangat ia syukuri. Alhamdulillah gitu. Masih kena tiasa mam gitulah ke saya di dinten mah. Di rumah kecil inilah Erni yang masih berusia 40 tahun mengarungi kerasnya hidup. Menumpang di tanah milik desa, rumah ini dibangun sejak 2018. Hanya berupa anyaman bambu, rumah ini menjadi pelindung bagi Erni dan anak-anaknya. Hasil jualan tutut yang tidak seberapa membuat Erni masih harus mencari jalan lain untuk mendapatkan uang. Jika tiba musim panen, Erni dan Intan menjadi buruh tumbuk gabah di tetangganya. Sang anak, Intan, dengan setia membantu Erni. Kondisi yang dihadapi Erni membuat Intan tergerak untuk sedikit meringankan beban ibunya. Tak seperti remaja lain, Intan sudah terbiasa melakukan pekerjaan orang dewasa ini. Kalau Mama gak punya bias, suka nyari gitu. Mama udah cari ke sana ke sini, tapi gak dapat. Dalam satu hari, kekuatan Erni dan Intan hanya mampu menumbuk maksimal 10 kg gabah. Dari per 3 kilonya, Erni biasa mendapat upah 1 kg beras. Meski selalu memperlihatkan ketegaran di depan anak-anaknya, terkadang Erni juga menyimpan sedih yang tak terhingga. Kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik ditambah tiadanya teman untuk mencurahkan isi hati membuat Erni terkadang menangis sendirian. Kantos ngeluh, Gusti cek teh kieu teuing hirup. Abi yang gaduh kayak gitu, mudah-mudahan teh keking kieu wae nasib gitu. Tutut yang tak terjual memang biasa dimakan untuk sekeluarga. Hikmah di balik tak terjualnya semua tutut, anak-anak Erni mendapatkan daging yang gurih untuk mereka makan. Meski begitu, kadang lauk memang tak cukup untuk semua orang di rumah ini. Iya, saya mama masan cina unggul. Kadang-kadang abi mah teu mam heula teu bumi, kadang tinu sanes gitu udah sok we berak sampai mam nu aya, kan mamah mah heulaanan cing gitu. Intan pun memendam beban yang sama. Celaan dari orang lain seringkali terdengar di telinganya. Meski begitu, ia tetap sabar menghadapi semua itu. Rasulullah SAW pada sebuah riwayat berkata, dari sekian dosa terdapat jenis dosa yang tidak dapat ditebus kecuali dengan kebimbangan untuk mencari penghidupan keluarga. Hadis riwayat At-Tabrani, Abu Nuaim, dan Al-Khatib. Berjuang sendirian memang bukan pilihan buat Erni. Semua itu harus dilakukannya untuk bertahan hidup sekaligus menghidupi anak-anaknya. Ya karunya kamu orang kali ya bertahan orang kali mata ya kayaknya ngiring non ngalapare gitu kan sanes gitu enyi-enyi wis wonten enyi-enyi wis wonten ngerasa khawatir kamu orang kali kadang-kadang mam gitu orang kali kadang-kadang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita berbicara sosok paling penting dalam kehidupan. Dialah ibu kita yang mengorbankan apa saja untuk anak-anaknya. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha kedatangan tamu seorang perempuan bersama dua anaknya yang masih kecil.
Mereka datang untuk meminta makanan. Aisyah radhiyallahu anha, seorang yang telah dididik Rasulullah untuk menjadi dermawan. Aisyah menyiapkan makanan yang dipinta. Ternyata di dapur Rasulullah SAW hanya tinggal 3 buah kurma. Aisyah memberikan itu semua kepada sang ibu. Ibu itu mendistribusikannya. Masing-masing putranya mendapat sebiji kurma dan untuknya lah sebiji yang lain. Tapi dia biarkan kedua anaknya dulu makan. Lalu dia melihat anaknya masih lapar dan masih ingin untuk makan lagi. Sang ibu akhirnya tidak jadi memakan kurma miliknya. Dia belah menjadi 2, lalu dia berikan kepada kedua anaknya. Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan itu sangat terharu. Lalu bercerita kepada Nabi ketika Nabi pulang. Nabi berkata, tidak ada tempat yang layak bagi ibu yang seperti itu kecuali surga untuknya. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak keluarga di mana para ayah sangat terbatas dan tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya. Lalu para ibu bekerja, mencari nafkah, ikut meringankan beban keluarga. Betapa besarnya pahala-pahala seperti ini. Bayangkan jika dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan seorang perempuan cukup sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya. Telah dikatakan kepadanya, nanti pada hari kiamat, masuklah dari pintu manapun kamu akan masuk surga. Apalagi seorang perempuan yang menambah kemuliaan lain, meringankan beban keluarga, ikut bekerja karena keterbatasan-keterbatasan itu. Jika memberi sedekah kepada orang lain saja sangat besar pahalanya. Bagaimana jika perempuan memberikan kepada anaknya sendiri? Entin terpaksa menyeret Aziz ke toilet karena hanya dengan cara itulah dia mampu membawa anaknya. Tak ada yang bisa membantu Entin kecuali tekadnya sendiri. Sahabat hikmah, ada banyak nama untuk cemilan tradisional warna-warni ini. Sebagian masyarakat Jawa Barat menyebutnya gurandil. Di belahan Jawa Tengah dan Timur disebut cenil. Makanan tradisional dari tepung singkong ini terkenal kenyal, gurih, dan manis karena dicampur dengan parutan kelapa dan gula aren atau gula pasir. Biasa dimakan pagi hari, gurandil atau cenil cocok untuk kudapan sebelum sarapan berat. Memang sekarang jajanan ini tak banyak kita temui di pasar-pasar modern, tapi masih banyak mereka yang berjualan gurandil di pasar tradisional. Salah satu yang masih bertahan adalah Bu Entin. Wanita 45 tahun ini setiap pagi menjemput rezeki dengan berjualan gurandil dan bakso aci kecil di Pasar Bayongbong, Garut. Karena harganya yang murah, hanya Rp2.000 per bungkus, gurandil Bu Entin banyak diminati warung-warung untuk dijual kembali. Setelah selesai berkeliling ke warung-warung, Bu Entin pun menempati tempatnya di pasar. Tidak mirip sebuah lapak sebenarnya. Hanya sepetak tanah berukuran 1 x 1 meter tepat di pinggir jalanan pasar. Selain menjual gurandil, Bu Entin juga menyediakan bacil alias bakso aci kecil. Dalam satu hari, biasanya Entin mendapatkan untung Rp20.000. Berjibaku di tengah riuhnya pasar sudah dijalani Bu Entin sejak puluhan tahun silam. Sang suami sudah meninggal sejak anak keduanya lahir. Terus pupus kecelakaan, tabrakan di jalan supir Kurnia Bakti di Cimahi. Sejak saat itu, Entin harus mengasuh anak-anaknya sendiri. Bahkan dia dianugerahi anak yang punya keterbelakangan mental untuk menambah ujian hidupnya sehari-hari. Aziz, anak pertamanya yang kini sudah menginjak 26 tahun, mengidap cacat yang membuatnya hanya bisa tiduran saja sampai sekarang. Aziz ti rahir ti barang rahir gitu. Abina kan nuju nyidamna repot, diimpus 2 kali. Eta teu makan nasi nage 9 bulan we. Tak banyak yang bisa dilakukan Entin saat itu. Pengobatan yang sempat dijalani Aziz harus berhenti karena tidak ada biaya. Pernah ke Dokter Wijaya, kenging operasi kapenak nate, te jalan cairan, te jalan
punggung remusir dan alit remusir sur dokter Wijaya teh. Jantan mah ieu mah tiasa jalan gitu. Merawat Aziz dari kecil hingga beranjak dewasa seperti inilah yang dilakoni Entin setiap hari. Aziz yang tak mampu menggerakkan tubuhnya membuat Entin harus selalu ada untuk Aziz. Dari mulai menyuapi Aziz makan sampai ketika Aziz harus buang air. Bahkan Entin terpaksa menyeret Aziz ke toilet karena hanya dengan cara itulah dia mampu membawa anaknya. Tak ada yang bisa membantu Entin kecuali tekadnya sendiri. Kondisi Aziz yang nyaris tak bisa ditinggal itulah membuat Entin hanya bisa mengais rezeki di kampung halamannya di Desa Simpang Sari, Cisurupan, Garut. Aziz kan terus ditinggalkan Pak ku abi ke Jakarta di Dama. Aziz teh dikantunkeun dugigeun ka begang teh. Ya eta diwagel kurah ka abi teh ulah di Dama. Kan bumi ini kalau iya dek runtuh gitu ti payun teh abi teh nya abi teh kenging setahun di Jakarta 2 tahun abi teh di Jakarta teh nah gitu Aziz dititipkeun ka raka abi gitu gara ka abi teh cenah geus cenah tong ieu aya nu ngabantos cenah bumi gitu sauraka teh tadinya abi mah sedih bisa bapak. Setelah berjualan dan merawat Aziz, Entin memulai lagi rutinitasnya membuat gurandil. Proses dimulai dari menyiapkan 1,5 kilogram tepung aci. Tepung diberikan garam, lalu diaduk rata. Air panas yang telah disiapkan kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit. Selanjutnya, Entin memberikan pewarna makanan pada adonan. Setelah itu, adonan diuleni sampai kalis. Adonan gurandil lalu dibentuk menjadi loncong kecil dan dipotong menggunakan spatula sesuai ukuran. Di sela-sela membuat gurandil, terkadang ada tetangga yang datang untuk membantu Entin. Sebuah hal yang disyukurinya, mengingat tak jarang ada yang mengecek kondisi Entin, terutama yang berhubungan dengan Aziz. Sok diledek kun sanes gitu. Ya cenah tiasa jalan Aziz cenah gitu. Ayo jalan cenah gitu. Cenah gaduh murang kali teu ieu teu jalan gitu saura teh. Abi teh sok sedih gitu. Potongan-potongan kecil gurandil lalu direbus selama kurang lebih 30 menit. Setelah matang dan mencapai kekenyalan yang pas, gurandil lalu dicampur di kelapa parut yang telah dikukus sebelumnya. Tak lupa gula pasir juga disiapkan untuk nanti dicampurkan bersama gurandil. Selain gurandil, Entin juga membuat bacil untuk dijual. Gula garam, kaldu, dan bawang putih disiapkan. Aci kawung diaduk dengan air lalu disaring dan dimasukkan pada bumbu untuk dijadikan biang adonan. Selanjutnya, biang tersebut direbus dan diaduk pelan sampai mengental. Tepung terigu dicampurkan dan diulen hingga kalis. Adonan lalu dipotong kecil-kecil untuk kemudian direbus dan dimasukkan dalam kemasan. Satu plastik bacil hanya dia jual seharga 500 perak. Lumayan murah tentu buat mereka yang ingin sekedar mengganjal perut dengan jajanan dari tepung aci ini. Orang tua yang diuji dengan anak yang tidak normal atau dalam kondisi difabel. Ini tentu saja memuliakannya, mengurusnya, membesarkannya, butuh tantangan-tantangan. Tetapi pahala selalu berbanding lurus dengan amalan-amalan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan itu. Di dalam Islam, bagaimana seorang memuliakan orang-orang yang difabel ini luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya karena datang kepadanya Ibnu Ummi Maktum yang buta, lalu dia memalingkan wajahnya karena sedang menanggapi pemuka-pemuka Quraisy. Datang teguran langsung dari langit. Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Abasa wa tawalla." Dia yang berpaling dan dia yang bermuka masam. Bahkan perhatikan ayat ini. Allah bahkan tidak berkata langsung kepada Nabi, "Engkau telah berpaling dan engkau bermuka masam." Seolah-olah Allah bercerita kepada orang lain karena Allah segan untuk menegur Nabi. Tetapi ini pelajaran bagi seluruh umatnya. Bagaimana kita memuliakan setiap anak manusia walaupun di tengah keterbatasan dan kondisi-kondisi fisik yang tidak biasa.
Menjadi tulang punggung sekaligus perawat pribadi anaknya yang difabel selalu ikhlas dijalani oleh Entin. Meski terkadang hinaan menerpa, cobaan mendera, Entin selalu berdoa kepada Allah dan percaya ada sebuah kebaikan di depannya nanti. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara paling akurat menilai bagaimana satu masyarakat adalah bagaimana mereka memperlakukan anak-anak mereka. Di antara rahasia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak mengetahui kehormatan dan kemuliaan orang tua. Masing-masing memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Masing-masing memiliki hak-haknya pula. Di dalam Islam, segala sesuatu harus ditunaikan dengan benar. Orang tua yang baik adalah orang tua yang tahu kewajiban-kewajiban terhadap anaknya dari sejak dia dilahirkan. Bagaimana dia memperlakukan anaknya ini sebagai sebuah titipan, memberi nama yang baik, menyembelih akikah untuknya, mendidiknya, mengajarkannya hal-hal yang baik berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan agama, sehingga dia benar-benar berhak mendapat bakti dari anak-anaknya. Sesibuk apapun dirimu di luar rumah, tidak pernah mengurangi tanggung jawabmu kepada anak-anak. Nanti pada hari kiamat, yang akan Allah tanyakan utamanya adalah yang menjadi tanggung jawab kita yang paling kecil, yaitu keluarga yang kita pimpin. Semoga bermanfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.